Tes oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Raka, Mas Agus Raka Rizal Pratama. Kali ini saya akan menjelaskan, mempresentasikan tugas dari kakak Hima AKD. Oke. Jadi saya akan mempresentasikan apa itu CRUD. Oke, langsung aja kita mulai. Nah, apaan tuh CRUD gitu kan? Nah, CRUD itu singkatan dari create, read, update, dan delete. Jadi CRUD itu merupakan 4 fungsi utama dalam interaksi di database. Jadi istilah ini tuh digunakan untuk menggambarkan tindakan-tindakan dasar yang dapat dilakukan pada data dalam sistem penyimpanan informasi. Jadi CRUD itu perannya penting banget untuk sistem atau pengelolaan database. Jadi pengembang atau pengguna akhir bisa lebih efisien memelihara dan memodifikasi data. Nah, pemahaman yang baik tentang CRUD juga membantu banget dalam merancang aplikasi yang lebih efektif dan responsif gitu. Oke, next. Nah, gimana sih cara kerja CRUD itu? Nah, jadi pada kinerjanya CRUD biasanya mengacu pada beberapa persyaratan yang telah ditetapkan pada sistem sebuah website atau aplikasi. Nah, jadi cara kerja itu kayak membuat akun, login ke akun yang sudah dibuat, mengubah data diri, dan menghapus informasi pribadi. Jadi membuat akun itu create, login ke akun yang sudah dibuat itu read, kemudian mengubah data diri itu update-nya, dan yang terakhir itu menghapus informasi pribadi itu delete-nya guys. Oke, next. Nah, fungsi CRUD itu apa sih? Nah, tadi udah jelasin create, read, update, dan delete. Nah, yang pertama create itu fungsi utama dari create adalah menambah data baru ke dalam sistem. Nah, ini memungkinkan informasi-informasi baru masuk dan dicatat sama database-nya. Nah, create juga menjaga sistem data tetap terbuka dan berkembang. Kemudian read. Nah, read itu berfungsi untuk mengakses dan menampilkan datanya. Nah, jadi fungsi dari read ini memastikan bahwa informasi dapat diakses tanpa diubah. Kemudian memberikan pengguna kekuatan untuk mengambil data sesuai kebutuhan. Nah, jadi biasanya read itu buat kita meninjau informasinya, teman-teman. Kemudian ada update. Nah, update ini biasanya memang fungsinya itu untuk memodifikasi data yang ada. Jadi ini merupakan alat vital yang diberikan oleh fungsi update. Jadi update juga memastikan data tetap akurat, konsisten, dan sesuai dengan skenario terkini. Maksudnya skenario setelah diupdate. Kemudian delete itu ya sesuai namanya, delete itu kan menghapus. Jadi delete itu fungsinya menghapus data yang setidaknya udah tidak kalian perlukan di database kalian. Jadi fungsinya itu buat menjaga agar tidak ada data-data yang nggak kepake atau yang ya setidaknya udah nggak kepake, jadi di delete guys. Kemudian contoh penggunaan CRUD dalam kehidupan sehari-hari. Jadi gimana sih penggunaan CRUD kalau dalam kehidupan sehari-hari tuh? Nah, kita ambil contoh aja aplikasi toko online. Jadi create-nya itu, jadi ketika pengguna mendaftarkan akun atau menambahkan produk ke keranjang belanja. Kemudian ada read-nya itu ketika pengguna melihat daftar produk yang tersedia. Kemudian update-nya itu ketika pengguna mengubah jumlah barang di keranjang belanja. Yang keempat, delete-nya atau yang terakhir, jadi ketika pengguna menghapus barang dari keranjang belanjanya. Simpelnya seperti itu ya guys kalau penggunaan CRUD di aplikasi toko online. Kemudian ya, thank you. Jadi udah habis
PowerPoint-nya. Jadi selesai presentasi saya di sini. Jadi terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan atau salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Abe, ini buat kamu Bang Abe. Ya nggak ke record.